Ya, pemirsa, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat internet menjadi salah satu media yang tidak hanya menjadi media komunikasi saja, tetapi juga sebagai media berbelanja. Saat ini, media belanja online menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat, namun sebagai masyarakat masih tetap percaya akan belanja secara konvensional dengan alasan dapat melihat dan menyentuh langsung barang yang ia beli. Brandon. Oh, Brandon. Oke, Mas Brandon. Mas Brandon suka beli belanja online atau konvensional? Online. Kenapa milih online? Karena lebih murah, Kak. Biasanya udah gitu lebih gampang juga sih. Karena lebih, walaupun terasa sedikit ya, soalnya belanja online nggak bisa dites, nggak bisa dilihat langsung, tapi lebih cepat aja, lebih praktis lah. Jadi kalau misalnya emergency, barang-barangnya lebih gampang. Nah, lebih gampang sih langsung dari rumah. Sekarang kan banyak ya orang belanja online, tapi juga masih banyak juga yang datang ke mall. Ya, kalau saya ditanya pilih konvensional atau online, saya pilih konvensional. Kenapa? Gini, barang kita bisa pegang, material kita bisa sentuh. Nah, pemirsa, tingginya peminat pembeli jual beli online membuat para pedagang konvensional di sejumlah pasar ini semakin merana. Iya, betul sekali, Pram. Seperti berita yang tadi kita saksikan sebelumnya ya, di mana banyak kios ini terpaksa tutup dan akhirnya gulung tikar. Dan pemirsa, bagaimana kondisi di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan juga Pasar Beringharjo, Yogyakarta? Sudah ada rekan kami Dilami Aulia dan juga Anissa Rizkia. Ya, kita menuju Tanah Abang terlebih dahulu. Ya, selamat siang rekan Dilami. Apakah di weekend ini banyak masyarakat yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang? Sejak kemarin sepi di sana, silakan Dilami. Ya, selamat siang Ocha, Pram, dan juga pemirsa. Jika kita memantau situasinya di Pasar Tanah Abang, ini memang terlihat lengang atau penurunan pengunjung dibandingkan tahun kemarin yang mungkin memang banyak dan kita harus berdesak-desakan di sini begitu. Selain itu, tadi saat kami memantau ke lantai 3 pun, 3A tepatnya, di sana banyak sekali ruko-ruko yang sudah tutup dan juga bertuliskan ruko ini dijual ataupun disewa, yang memang ini betul sekali adanya karena pedagang mengemukakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan dan juga penjualan ini sudah tidak sinkron begitu. Dan omset yang pedagang kemukakan sudah menurun 70% sejak beberapa bulan terakhir. Ini memang dikarenakan penyebabnya adanya masifnya penjualan toko online dan juga para produk lokal ini kalah saing dengan produk yang ada di luar negeri, yang mana di luar negeri begitu jika para pengunjung membeli dapat membeli secara online dan juga harganya lebih murah. Selain itu, tadi saat saya mewawancarai salah satu pembeli yang mengatakan masih tertarik untuk membeli secara offline begitu, karena di Pasar Tanah Abang ini mereka bisa melihat langsung, merasakan langsung. Namun mungkin sebagian lagi lebih tertarik untuk membeli secara online. Inilah penyebab mengapa Pasar Tanah Abang yang sekarang ini sepi. Dan kalau misalnya di tempat saya menggambarkan, yakni di lantai 1, ini area yang masih dijamah oleh pengunjung karena ada area gamis dan juga koko pengunjung bisa membeli di sini. Harapannya pedagang berharap bahwa pemerintah ini dapat melakukan kebijakan masif dan juga kebijakan strategis dalam menangani dan menstabilkan kondisi Tanah Abang kembali ramai seperti biasa. Nah, untuk mengetahui informasi lainnya sudah ada rekan saya Anissa Rizkia di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Anissa, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dilami Aulia. Kalau tadi melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, saat ini saya akan melaporkan situasi terkini di kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Terpantau justru sebaliknya nih. Kalau di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini tampak begitu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, dan memang jika dibandingkan di lantai 1 ini cukup berdesakan begitu. Namun di lantai 2 ini cukup lengang. Namun kalau di akhir pekan dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini ada peningkatan jumlah kunjungan. Itu artinya juga omset penjualan yang ada di Pasar Beringharjo pun juga mengalami peningkatan. Nah, tadi saya sempat berkeliling begitu ya. Ada banyak toko konvensional begitu di Pasar Beringharjo ini yang juga membuka toko online baik itu di media sosial maupun di e-commerce untuk mengantisipasi begitu ya omset penjualan yang belum kembali pulih dari sejak pandemi lalu begitu. Namun memang ini tuh adalah salah satu upaya untuk meningkatkan omset penjualan mereka. Nah, saya akan bertanya begitu ya dengan salah satu penjual di sini.
mengajak juru kamera saya Fadoli Kusendarto untuk memasuki salah satu toko yang nampaknya masih ramai begitu ya dikunjungi oleh para pembelinya di sini, karena memang ini salah satu toko yang memberikan banyak promo nampaknya ya. Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Rona. Nah, Mbak Rona, ini kan ada banyak sekali toko online yang bermunculan. Ada imbasnya nggak sih yang dirasakan di toko Mbak? Ada sih Kak, pastinya persaingan antara toko. Kita bisa menurunkan harga-harga yang murah. Oke. Nah, Mbak sendiri ini kan punya toko konvensional juga. Apakah juga buka toko online? Ada Kak di IG sama di Shopee. Nah, strateginya apa nih Mbak untuk meningkatkan omset penjualan? Kita turunkan harga dengan diskon-diskonan yang besar. Berarti harga di toko online lebih murah dibandingkan harga toko konvensional? Sama aja sih Kak, sama-sama diobral, sama-sama didiskon semuanya. Oke, nah harapannya Mbak dengan adanya toko online yang semakin banyak begitu, Mbak ini kan masih bertahan dengan membuka toko konvensional ini. Semoga toko Vano semakin rame lah Mbak. Ya baik ya, banyak peminatnya ya Mbak, baik itu di online maupun di konvensional ya. Terima kasih banyak Mbak Rona atas waktunya. Itu tadi Pram, Ocha dan juga pemirsa, salah satu penjual yang ada di kawasan Pasar Beringharjo Yogyakarta. Memang mereka berharap meski banyaknya gempuran toko online yang ada di Indonesia ini, semoga tidak berdampak dengan toko-toko konvensional, tentunya salah satunya di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Anda di studio. Iya, baik, terima kasih Anissa dari Yogyakarta dan ada Dilami dari Tanah Abang, Jakarta untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.